Ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu adalah sesat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan. Wa subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hidayah itu adalah yang termahal yang kita miliki. Dan itu adalah karunia Allah kepada siapa yang dikehendaki, bukan siapa yang kita sayangi. Kita tentu ingin yang mendapatkan hidayah adalah orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita kasihi. Tetapi Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu ketika di hidayah itu dapat, maka jangan sampai dilepas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Berapa banyak orang, ya, orang mungkin dari sisi ini dia sudah masuk Islam, tapi hidayah itu belum menyapanya. Berapa banyak orang percaya tapi tidak bisa mengikutinya. Percaya tapi tidak bisa mengikutinya. Maka beruntung kita kalau seandainya Allah tunjukkan ini jalan, lalu kita dikuatkan mengikutinya. Kalau baru sampai mengetahui, ma'asyul kiram, mungkin sebagian orang yang non-muslim lebih banyak mengetahui tentang Islam daripada sebagian orang Islam. Saya ulang kembali, mungkin sebagian orang yang non-muslim lebih banyak mengetahui tentang Islam dari sebagian orang Islam itu sendiri. Tapi dia dapat hidayah? Tidak dapat hidayah. Dan di antara kaum muslimin sendiri terjadi juga tabaqat, bertingkat-tingkat. Ada orang yang ilmunya luar biasa tinggi, tapi dia tidak diberikan hidayah taufik untuk mengamalkan ilmunya itu. Ada orang yang subhanallah setiap dapat langsung dia ikuti. Mana yang dapat hidayah? Yang mengamalkan itu yang dapat hidayah, seperti yang sudah kita sebutkan atau disebutkan oleh para ulama yang kita sudah sebutkan dalam kajian kita di Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Kemudian kita ikuti dengan Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Maka bersyukurlah ketika kita bersemangat untuk mengikuti apa yang sudah Allah tunjukkan. Karena Allah mengatakan bukan faman alima hudaya, siapa yang mengetahui petunjukku, tidak. Tapi Allah katakan faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku. Faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, bukan siapa yang mengetahui. Ya, bukan siapa yang mengetahui. Orang-orang Quraisy dulu mereka tahu Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada sekalipun berbohong. Mereka tahu itu. Tapi mau mengikuti? Tidak. Apa sebab? Tidak dapat hidayah. Tidak mau mengikuti hidayah. Orang-orang munafikin disuruh untuk beriman seperti para sahabat. Tidak mau mereka. Apa sebab? Tidak dapat hidayah. Ya, kalau dulu para sahabat disebut sufaha oleh mereka. Sama. Orang munafikin hari ini menyebut orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, yang mengikuti, bukan mengetahui, yang mengikuti petunjuk Nabi, petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebut orang-orang yang sufaha. Apa makna sufaha? Orang-orang safi itu bongak. Orang-orang yang tidak berakal, tidak berwawasan. Ya, tidak guna akal kenek juga eranya. Ya, tidak digunakan akalnya sedikit pun. Maka disebutlah kita orang-orang Islam yang sifatnya inklusif atau Islam yang primitif dengan gelar-gelar yang semakin banyak. Lalu Islam yang bagus, Islam yang pluralis, Islam yang liberalis, yang bebas, Islam yang bersahabat, Islam yang damai dan sebagainya, nama-nama indah. Tapi berdamainya dengan siapa? Bukan dengan orang Islam, tapi dengan orang non-Muslim. Dengan Islam jadi musuh dia. Dengan orang Islam bermusuhan, dengan non-Muslim
sahabat. Itulah Islam katanya yang bagus itu. Padahal Allah katakan a'izza. Kalau terhadap orang Islam, ruhama bainahum, kasih sayang sesama mereka. Selainnya a'izza, punya izzah. Punya izzah. Ini enggak a'izzah terhadap sesama muslim, tetapi ruhama dengan sesama non muslim. Terbalik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika dulu disuruh beriman seperti sahabat, enggak. Sahabat itu orang-orang dungu, orang-orang tidak berakal, orang-orang yang ikut saja. Apa kata Nabi itu diikutnya. Ya. Kita, memang begitulah iman yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah dan Rasul berkata, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Karena tidak ada yang lebih pintar menjelaskan dari Nabi SAW. Ada yang lebih pintar menjelaskan dari Nabi? Taib. Nabi sudah jelaskan, lalu tidak jelas juga bagi kita. Berarti kita bukan nak mau yang jelas, tapi yang mau yang tidak jelas. Ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT. Taib. Kullukum dhalun. Kalian semuanya sesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Ya, seperti Adam alaihissalam ketika turun, dia tidak tahu apa yang nak dibuat. Lalu Allah berikan hidayah. Pertama dia pertemukan dulu Adam dengan Hawa. Ini bertemu Adam dengan Hawa ini, ya banyak yang mengklaim. Ada yang bilang di atas Gunung Bromo, ada yang bilang di India, ada yang bilang di Jabal Rahmah di Arafah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Semuanya banyak klaim. Dan tidak ada riwayat yang disampaikan langsung oleh Nabi SAW. Semuanya di kisah-kisah Israiliyah. Tertanda bahwa di mana bertemunya mereka itu tidak penting kita ketahui. Tapi yang penting bahwa mereka pernah beranak pinak di sini, di Indonesia, di muka bumi ini. Itu yang penting. Ini penting beranak pinak di muka bumi. Kemudian alhamdulillah dia mendidik anaknya dengan syariat Islam yang Allah turunkan, dan insyaallah selamat yang mengikuti, selamat yang tak mengikuti tidak selamat. Di antara anaknya ada yang tak selamat. Demikian juga dengan nabi-nabi setelahnya, yang ikut yang diturunkan selamat, yang ikut apa yang dipikirkan rata-rata tak selamat karena dia ikut hawa. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka mintalah hidayah kepada Allah tabaraka wa taala. Kalian semua sesat kecuali aku beri petunjuk hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Nah, cara terbaik meminta hidayah adalah selalu solat 5 waktu dan berjamaah di rumah-rumah Allah. Karena apa? Yang solatnya dihitung 27 kali lipat pasti lebih hebat di mata Allah dari yang dihitung 1 kali. Tidak sampai. Karena kalau solat sendiri itu banyak masalahnya. Kalau tidak di awal waktu cepat-cepat, atau di akhir waktu takut terlambat dan telat. Ya. Kalau lah soal mesti pada umumnya seperti itu. Ya, azan langsung komat. Sama-sama nak macam tu juga, apalagi sendiri-sendiri. Yang tidak rajin ke masjid, kaum muslimin dan muslimat. Oleh sebab itu, kemudian doa yang dipanjatkan bersama-sama. Kan dalam solat kita membacanya secara bersama. Banyak yang meminta lebih dekat didengarkan daripada hanya satu. Karena al-jama'atu rahmah. Jamaah itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi. Makanya oleh sebab itu, sebaik-baik waktu untuk meminta hidayah itu adalah di dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Otomatis baca. Dan semakin ramai kita berjamaah, semakin dekat kepada dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang gajinya 2.700% tentu lebih tinggi dari yang 100% kurang sekian persen. Nah,